Halo semuanya, pada video kali ini saya akan balik ke arah timur naik kereta api yang memiliki rute terjauh di Indonesia saat ini, yaitu kereta api Pandalungan full trip dari Jakarta Gambir menuju ke Jember sejauh 920 km tanpa transit dan tanpa ganti lokomotif. Seperti apa keseruan pada trip kali ini? Simak terus sampai habis ya teman-teman. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan hari ini saya ingin kembali menuju ke timur dengan naik kereta api baru lagi, yaitu kereta api Pandalungan. Kereta api Pandalungan ini merupakan layanan pertama kalinya ada kereta api yang direct langsung dari Jakarta menuju ke Jember sebaliknya. Dan sebelumnya saya udah pernah naik kereta api Pandalungan di hari perdananya pada tanggal 1 Juni dari Jember menuju ke Jakarta. Dan kali ini saya ingin naik lagi Pandalungan yang dari barat, dari Jakarta full trip menuju ke Jember. Waktu temunya bisa beda 1 jam loh, lebih lama yang dari Jakarta ke Jember. Oke, seperti apa perjalanan kali ini? Simak terus sampai habis ya. Oke teman-teman, ini berhubung saya udah cetak tiket ya, tapi saya udah daftar face recognition. Dan untuk kali ini saya naik kereta api Pandalungan itu ada di jalur 2. Ini saya maksudnya pakai face recognition. Ini mudah banget, jadi nggak perlu pakai KTP, tinggal ngetap aja deh. Nah, langsung bisa kan? Mantap kan? Kita langsung naik ke atas. Nah, untuk jalur kereta apinya ada di jalur 3 ya, jadi kita langsung naik aja. Oke, sekarang saya udah berada di peron atas, tepatnya di peron jalur 2, menunggu kedatangan kereta api Pandalungan. Hari ini saya ingin naik kereta api Pandalungan full trip dari Gambir menuju ke Jember. Kereta api Pandalungan ini merupakan kereta api yang memiliki jarak terjauh di Indonesia ya, menempuh jarak kurang lebih sekitar 920 km dari Jakarta menuju ke Jember ataupun sebaliknya. Sebelumnya saya udah pernah naik kereta api Pandalungan di hari pertamanya pada tanggal 1 Juni ya, atau pas peresmiannya kemarin. Dan hari ini saya naik menuju ke timur dari Gambir menuju ke Jember. Dari Gambir ke Jember ini lebih lama loh, 14 jam 40 menit. Lebih lama daripada Jember ke Jakarta yang waktunya 13 jam 45 menit. Oke, kita tunggu kereta api Pandalungan masuk di jalur 2. Buset, mantap cuy. Oh, 204 kilometer. Alhamdulillah. Pemakainya di depan. Ini teman-teman, menggunakan rangkaian meal steel ya. Dan kereta makannya ini menggunakan kereta makan yang paling mewah untuk kereta saat ini ya. Saya naik di paling belakang. Wow, mantap. Kaca lebar semua. Sip. Oh, asik, bagus banget. Oke, ini rangkaian kereta Pandalungan udah tiba dan ini langsung masuk aja. Rame lur yang naik. Saya 8A, seat favorit. Semoga yang kiri.
Wah, bagus banget. Ini enak, ini empuk ini tempat duduknya loh. Oke teman-teman, ini tempat duduknya 8A. Wah, sayang banget dapat dikit, tapi oke lah. Sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam. Oke teman-teman, ini sekarang saya berada di depan. Ini untuk eksekutif 8. Eksekutif yang paling belakang ya ini. Alhamdulillah untuk hari ini paling belakang nggak ada pembangkit, dan eksekutif 8 menggunakan eksekutif kaca lebar. Ini nggak kelihatan ya tahunnya berapa. Kita lihat ya. K100217. Kereta eksekutif pertama berdinas tahun 2002, urutan ke-17 milik Depo Jakarta Kota. Wah, ini kaca lebar, terus tempat duduknya empuk ini. Kayaknya bekas bludru ya, ditutup sama kulit. Oke teman-teman, pada pukul 20.05 kereta api Pandolongan berangkatkan dari stasiun Gambir sebagai stasiun tujuan awal. Dan ini pas baru berangkat dari stasiun Gambir, ini langsung dibagikan fasilitas selimut ya untuk kereta api dengan perjalanan malam. Tap. Oke teman-teman, tepat pada pukul 20.05 kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Gambir sebagai stasiun tujuan awal dari pemberangkatan, dan akan dijadwalkan tiba di stasiun Jember pada pukul 10:45, berarti besok ya. Dan untuk kereta api Pandalungan ini merupakan kereta api dengan rute terjauh di Indonesia untuk saat ini ya, mengalahkan kereta api Gajayana. Untuk Pandalungan ini dari Jakarta menuju ke Jember itu kurang lebih 920 km, sedangkan untuk kereta api Gajayana dari Jakarta menuju ke Malang itu sekitar 907 km. Dan untuk saat ini saya sudah berada di kereta api Pandalungan di eksekutif 8. Ini menggunakan kereta eksekutif dengan nomor sarana K100217 milik Depo Jakarta Kota. Untuk kereta api Pandalungan ini dari eksekutif depan sampai ke belakang menggunakan kereta eksekutif kaca lebar, jadi bisa dilihat kayak gini. Dan untuk kursinya itu udah diganti semua ya teman-teman, diganti kursi menyerupai layaknya kereta api eksekutif stainless steel. Dan untuk Pandalungan ini sendiri dari Jakarta ke Jember itu memerlukan waktu sekitar 14 jam 40 menit. Ini lebih lama sekitar 1 jam dibandingkan yang kemarin. Saya ini kereta api Pandalungan dari Jember menuju ke Jakarta yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 13 jam 45 menit. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 20:49 perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun pemberhentian pertama, yaitu stasiun Cikarang, dan berhenti di Cikarang kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini merupakan interior dari toilet eksekutif 8 KA Pandalungan. Ini mewah ya toiletnya. Ini pakai kloset tutup, terus ini flashnya berfungsi dengan baik. Terus ini kerannya juga bisa. Terus ini wastafelnya juga berfungsi dengan baik, ada sabunnya juga. Terus ada pengering tangannya juga loh teman-teman. Nah, bisa ya. Terus ada tempat sampahnya, ada cerminnya, ini ada ornamen lampu-lampunya, ini ada tempat buat naruh barang ya, dan ada kacanya ini, sama ini ada pengharum ruangannya. Ini mewah ya toiletnya ya teman-teman. Ini toilet dimodifikasi di Balai Esa Manggarai, jadi modifikasinya nih dikasih kayak temboknya dikasih ornamen-ornamen gini. Nah, ada hiasan gini, terus ada lampunya ini yang membuat kesan mewah, sama ini ada kayak partisi kayaknya gitu. Mantap, intelnya bersih dan luas. Buset, ini barusan berangkat dari stasiun
Cikampek ini di eksekutif 8. Ini satu kereta eksekutif 8 ini bergetar semua loh teman-teman, gila. Dari tadi loh ini loh. Lihat ini botol ya, tak zoom ya. Nah, yang getar semua, gila. Sama kayak kursi yang ini juga getar loh. Anjir, ya Allah. Ini juga. Buset. Oke teman-teman, sekarang pada pukul 21:54 ini berhenti di stasiun Cipunegara. Dan di jalur sebelah, jalur 2 itu sinyalnya hijau ya. Ini berarti menandakan kita akan segera disusul oleh kereta api lain. Ini kereta api eksekutif tapi masih kena susul oleh kereta api eksekutif juga. Sepertinya Argo ya, kayaknya kalau nggak Argo Lawu ya Argo Bromo Anggrek. Oke teman-teman, ini berhenti di Cipunegara menunggu disusul oleh kereta api Raja jalur utara, yaitu kereta api 4 Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk Pandalungan ini jelas kalah ya, karena dia statusnya fakultatif dan kecepatan maksimalnya cuman 100 km per jam. Kalau Anggrek ini kereta unggulan dan bisa 120 km. Oke, yang barusan berjalan langsung tadi kereta Argo Bromo Anggrek KA4 dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ini sinyalnya hijau lagi loh, berarti kita di stasiun Cipunegara ini kena 2 kali susul. Kayaknya di belakangnya Anggrek ini ada Argo lagi ya, kereta api Argo Lawu kalau nggak salah ya, dari Gambir dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke teman-teman, barusan saja perjalanan kereta api Pandalungan berangkat dari stasiun Cipunegara, dan tadi di stasiun Cipunegara kita disusul oleh dua kereta api Argo. Yang pertama disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, dan yang kedua disusul oleh kereta api Argo Lawu KA8 dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kan kereta api Pandalungan ini kereta api full eksekutif. Lah kok bisa kesusul? Yaitu karena kereta api Pandalungan ini statusnya fakultatif, dan untuk kecepatan maksimalnya itu cuman sekitar 100 km per jam. Berbeda dengan Argo Lawu dan Anggrek, di mana Argo Lawu dan Anggrek ini merupakan kereta unggulan yang kecepatannya itu bisa ditingkatkan sampai 120 km per jam. Jadi jangan heran ya. Harusnya ini disusul di Terisi sama Jati Barang, tapi kok malah Argonya malah awal semua, jadi kita harus ngalah nih. Oke, saat ini pada pukul 22:36 perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Terisi, dan harusnya di sini masuk pada pukul 22:08 dan berangkat pada pukul 22:21 untuk menunggu disusul kereta api Argo Bromo Anggrek. Tetapi kan tadi kita udah disusul Argo Anggrek di stasiun Cipunegara, jadi ini berarti sebentar langsung berangkat ya teman-teman. Saat ini pada pukul 22:53
perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Jati Barang dan harusnya tiba di Jati Barang ini pada pukul 22.36, berangkat pada 22.47 untuk menunggu disusul oleh kereta api Argo Lawu. Tetapi tadi udah disusul di Cipunegara dan Pandalungan berhenti di stasiun Jati Barang cuman sebentar, kurang lebih 2 menit aja. Dan yang ada di jalur 3 ini merupakan kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Yang berangkat kereta api Gaya Baru Malam Selatan terlebih dahulu. Nggak kerasa kalau berangkat. Ketemu sama Gaya Baru Malam Selatan dan ini berangkat dari stasiun Jati Barang pada pukul 22.55. Saat ini pada pukul 23.24 perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Cirebon, dan di stasiun Cirebon ini berhenti kurang lebih 5 menit ya harusnya ya. Berhubung kita terlambat jadi berhentinya cuma sebentar ya. Dan di stasiun Cirebon ini dilakukan pengisian air pada rangkaian kereta api Pandalungan dan juga dilakukan pergantian kru ya pada kereta api Pandalungan. Ini berhubung tadi disusul Argo Anggrek sama Argo Lawunya awal ya, harusnya diterisi sama di stasiun Jati Barang. Jadi kereta api Pandalungannya telat ya, ini telat 5 menit. Oke teman-teman, selepas dari stasiun Cirebon tadi saya langsung ke kereta makan dan cari yang anget-anget. Ini saya beli teh premium, tadi harganya sekitar 15.000. Dan untuk kereta makan ke Pandalungan ini masih menggunakan kereta makan yang mewah, ini punyanya Depo SPI M10981 ya. Ini termasuk mewah karena kereta makan yang dirombak oleh Balai-Asa Surabaya Gubeng. Ini dirombaknya mewah banget loh. Kursinya diganti kayak kursi bluetooth kayak gini nih. Nah, terus ada ornamen-ornamen kayunya gitu, sama yang atas juga lampunya berwarna coklat ya, kuning coklat, jadi berpadu dengan ornamen temboknya kayu sama lantainya juga ya. Dan kursinya nih enak, ini empuk, lebih enak daripada di kereta eksekutif. Dan ini mejanya ada ornamen kayak marmer, padahal ini plastik sih. Tapi ini enak loh, ini sangat estetik sekali teman-teman. Teman-teman, yang unik di kereta makan ini tuh ada musolanya. Jadi selain tempat makannya yang mewah, ini ada musolanya dan ini luas banget ya. Serta ada satu lagi, ini pintunya otomatis ya. Sekalian kita balik. Nah, ini mantap ya. Oke.
Oke teman-teman, saat ini pada pukul 0.22 perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Tegal. Dan di stasiun Tegal ini bertemu dengan kereta api Argo Sindoro Malam ya. Dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Yang barusan berangkat di jalur 1 adalah kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan naik ke stasiun Gambir. Dan yang ada di jalur 3 adalah kereta api Harina yang disusul oleh Argo Sindoro. Untuk kereta api Pandalungan ini di Tegal berhentinya aslinya 3 menit ya. Masuk 0029, berangkat 0032. Tapi tadi awalnya 5 menit. Jadi untung deh bisa ketemu dengan kereta api Argo Sindoro. Dan ini persiapan berangkat dari stasiun Tegal. Oke, saat ini pada pukul 02.30 perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun besar Semarang Tawang Bang Jateng. Dan masuk di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini awal 6 menit ya. Berhenti di sini kurang lebih 6 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 02.42. Dan yang turun di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini lumayan banyak ya teman-teman. Oke, yang masuk di jalur 1 adalah kereta api Dharma Wangsa dari stasiun Surabaya Wasarturi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta api Dharma Wangsa ini memiliki 2 layanan kelas. Yang pertama kelas ekonomi 106 tempat duduk dan kelas eksekutif. Kalau Pandalungan ini kan kelasnya full eksekutif ya, tapi eksekutif lama teman-teman.
Oke teman-teman, saat ini pada pukul 6.01 perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Lamongan, dan masuknya ini awal 3 menit ya, berhentinya juga sebentar, kurang lebih 3 menit, dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 6.07. Dan selepas Semarang tadi saya tidur ya teman-teman, karena ya udah capek sih. Tadi ngelewatin 3 pemberhentian, stasiun Ngerombo, terus stasiun Cepu, sama stasiun Bojonegoro. Tadi sempat kebangun sih, cuman mata masih berat banget. Dan ini tadi terang pas berangkat dari stasiun Bojonegoro. Untuk kereta api Pandalungan ini gak berhenti di stasiun Babat ya, jadi Babat berjalan langsung di skip sampai stasiun Lamongan. Yang kebanyakan dari jalur ruang kereta api Pandalungan sudah berakhir stasiun Jember. Para penumpang yang masuk dari bawah, turun silakan segera naik kereta api. Kereta api Pandalungan akan tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum meninggalkan tempat duduk Anda, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 6.37 perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi sebagai pemberhentian pertama di kota Surabaya. Dan tiba di Pasar Turi ini awal kurang lebih 3 menit ya, dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 6.48 menit. Yang turun di stasiun Surabaya Pasar Turi termasuk banyak ya, karena untuk kereta api Pandalungan ini dulunya merupakan kereta api Sembrani tambahan ya. Bisa dibilang Pandalungan ini kereta api Sembrani tambahan yang diperpanjang menuju ke Jember. Makanya nggak heran kalau yang naik dari Surabaya ke Jakarta biasanya ramai. Dan di kota Surabaya ini kereta api Pandalungan berhenti di 3 stasiun. Yang pertama Surabaya Pasar Turi, yang kedua stasiun Gubeng, dan yang ketiga stasiun Wonokromo teman-teman. Oke teman-teman, dan pada perjalanan kali ini saya naik di Eksekutif 8 mendapatkan nomor sarana K1 00217, K1 kereta eksekutif 0 tidak berpenggerak, 02 mulai berdinas tahun 2002 dan 17, urutan ke-17 di tahun 2002, dan JAKK itu merupakan depo kepemilikan dari kereta api ini, yaitu depo Jakarta Kota.
Oke, saat ini pada pukul 7:07 perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Surabaya Gubeng, mencatatkan telat sekitar 4 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 7:10. Dan yang turun di stasiun Surabaya Gubeng ini rame loh teman-teman. Dari tadi dari Surabaya Pasar Turi sama Surabaya Gubeng yang turun banyak loh. Dan stasiun Surabaya Gubeng ini merupakan stasiun pemberhentian kedua di kota Surabaya setelah stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, yang masuk di jalur 5 adalah kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Oh, Jakarta ini teman-teman, kirain Mutiara Selatan loh. Berarti Mutiara Selatannya terlambat loh. Jam segini Jakarta baru nyampe, harusnya udah dari tadi loh. Ini ke Jakarta apa ya nomornya, lupa ya. Kereta api Pandalungan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng terlambat 3 menit. Oke teman-teman, ini suasana di kereta eksekutif 8. Ini selepas dari stasiun Surabaya Gubeng jadi longgar ya. Padahal tadi sebelum Pasar Turi dan Gubeng ini lumayan rame loh ya. Nah, dari Surabaya ke Jember di eksekutif 8 ini termasuk sepi lah. Tapi enak sih ini kalau sepi. Yang agak rame malah yang di depan, seperti eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 8 ini berhubung ujung jadi enak deh, sepi. Jangan sampai tertinggal atau tertukar dengan undangan lainnya. Akses untuk keluar stasiun Wonokromo berada sebelah kanan dari arah perjalanan kereta. Dan kami himbau untuk tidak buka pintu kereta sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 7:26 terlambat kurang lebih 9 menit perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Wonokromo. Dan di sini kita bersilang dengan kereta api Arjuna Express KA84F dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Harusnya Arjuna Express ini berjalan langsung ya, tetapi dikarenakan di depan ada KA Mutiara Selatan, jadi harus ketahan sinyal terlebih dahulu di stasiun Wonokromo. Oke, kereta api Arjuna Express berhenti luar biasa di stasiun Wonokromo pada pukul 7.27. Harusnya ini berjalan langsung. Nah. Baru saja perjalanan saya naik kereta api Pandalungan berangkat dari stasiun Wonokromo. Dan untuk saat ini saya berada di kereta eksekutif 8 menggunakan nomor sarana K1002717 milik Jakarta Kota. Dan sedikit saya review untuk kereta eksekutif kaca lebar ini, enak banget ya kalau dibuka ya. Nah, kayak gini. Enak banget teman-teman. Eksekutif ini tuh kursinya ini udah didesain ala-ala stainless steel ya. Jadi
kursinya stainless steel tapi keretanya kereta lawas. Jadi ini lebih nyaman dan ini lebih lega daripada stainless steel. Dan untuk kereta eksekutif kaca lebar ini sendiri, dalam satu kereta terdapat 50 tempat duduk. Jadi untuk konfigurasi seatnya itu 2 di kanan dan 2 di kiri, dan ada satu single seat di ujungnya, dua satu depan sama belakang. Dan untuk fasilitas di kereta eksekutif Pandalungan ini, di setiap kursi ada footrest ya teman-teman. Nah, ini ada footrest, ini enak, ini bisa diatur sesuai ketinggian, tapi ini agak ke bawah banget jadi enak ya. Terus di sini ada tempat buat naruh botol minum. Ini ada 2 colokan listrik atau power outlet ya ini namanya. Dan juga di setiap tempat duduk ini terdapat meja ya teman-teman. Jadi bisa buat naruh laptop atau buat makan, tapi ini lebih ke makan sih. Nah ini sama seperti stainless steel pada umumnya ya. Nah, setiap sini ini ada recliningnya, kalau udah dipencet kayak gini, lumayan lah kalau buat tidur ya. Terus ini ada footernya, jadi kakinya agak gantung ya teman-teman. Oke, pada pukul 7.46 kereta api Pandalungan berangkat dari stasiun Sidoarjo. Ada yang mau turun, keburu kereta yang berangkat pak. Hah? Gak jadi turun? Udah, saya langsung turun di situ. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kan taruhnya pendek. Dan saya langsung turun, mbak cek aja mbak, keretanya udah semuanya. Terima kasih ya mas. Iya, enggak apa-apa. Saat ini pada pukul 8.06 perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Bangil, dan berhenti di Bangil ini kurang lebih sekitar 4 menit ya. Dan di Bangil ini bertemu dengan kereta api Ranggajati dan kereta api Kricak ya teman-teman. Kereta api Ranggajati dari Jember dengan tujuan akhir stasiun Cirebon. Oke, kereta api Pandalungan berangkat, kereta api Ranggajati juga berangkat dari stasiun barengan ya. Teman-teman, selepas dari stasiun Bangil ini ada percabangan lagi ya, perpisahan rel dari arah Surabaya. Kalau yang belok ke kanan itu menuju ke Malang, kalau yang kita lurus itu menuju ke Jember dan Ketapang Banyuwangi. Nah ini ya, kalau ke sana itu menuju ke Malang, Blitar, Kediri. Nah, sedangkan kereta api kita berhubung ke Jember jadi lurus ya teman-teman. Dan ini
Selamat datang di daerah operasi 9 Jember. Kereta api Pandolongan ini merupakan kereta api pertama kalinya ada kereta api direct dari Jakarta menuju ke Jember, dari Daop 1 menuju ke Daop yang paling ujung, Daop 9. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 8.25 perjalanan kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Pasuruan. Dan akhirnya kita udah masuk di Daop 9 Jember. Selamat datang di Daop 9 Jember. Perjalanan panjang kita dari Daop 1, Daop ujung ya, terus ke Daop 9 ini juga ujung. Dari ujung barat ke ujung timur Daopnya, bukan relnya sih. Dan berhenti di Pasuruan kurang lebih 2 menit dan ini akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Pasuruan. Oke, ini selepas Pasuruan saya ke kereta makan dan ini membeli teh berapa ya? Ini harganya 15.000 sama seperti yang kemarin. Jadi cuman buat angkat-angkatan aja, gak beli makan karena lagi hemat uang aja. Dan ini lumayan ya, beli teh 15.000 menikmati kereta makan semewah ini. Ini masih nyantol di Pandalungan ya kereta makannya. Ini dua-duanya nyantol di kereta Pandalungan. Ini estetiknya bagus kalau pas malam ya. Kalau pas pagi ini nggak terlalu, dan ini lebih empuk ya kursinya daripada kursi stainless steel. Oke, mari kita nikmati ngeteh di dalam kereta makan mewah ini. Oke, saat ini pada pukul 8.57 awal 5 menit perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Probolinggo. Dan berhenti di Probolinggo ini kurang lebih 10 menit ya, karena masuknya awal 5 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 9.07. Dan yang turun di Probolinggo ini termasuk banyak ya teman-teman. Dan ada juga ya yang naik dari Probolinggo ke Jember. Wah, gila sih. Gila, banyak banget yang turun di Probolinggo. Wah, mantap ini, kereta api Pandalungan langsung jadi kereta api andalan untuk orang-orang yang rumahnya di daerah tapal kuda seperti Pasuruan, Probolinggo hingga Jember. Oke, untuk lokomotif dari kereta api Pandalungan menggunakan lok CC204 0307 milik Depo Yogyakarta. Lok CC204 pertama berdinas tahun 2003, urutan ke-7 milik Depo Yogyakarta. Ini lokomotifnya strong banget. Selama 920 km dari Jakarta menuju ke Jember gak ganti lokomotif loh. Gila, ini 14 jam gak ganti lokomotif pakai lok hidung kotak. Wah, kuat banget ya. Oke, ini selagi kereta apinya akan segera berangkat dari stasiun Probolinggo. Saya mau kembali ke belakang ya teman-teman. Pada pukul 9.08 kereta api Pandalungan berangkat dari stasiun Probolinggo. Wah, mantap, tadi yang turun banyak banget loh di Probolinggo. Nah ini berjalan langsung di stasiun Kelakah ya teman-teman.
Sayang banget stasiun segede ini tapi kereta api Pandalungan gak berhenti ya teman-teman. Padahal ini bisa menjadi peluang loh buat warga masyarakat Kabupaten Lumajang ataupun Kota Lumajang yang ingin naik kereta api Pandalungan ini. Ini merupakan salah satu kereta api yang direct dari daerah Tapal Kuda Jember menuju ke Jakarta. Semoga bisa berhenti di Kelaka ya. Menurut saya ya Kelaka ini penumpangnya termasuk banyak tapi ya nggak banyak-banyak banget sih. Tapi justru kalau berhenti malah lebih membantu sih. Oke teman-teman, tepat pada pukul 10:10 perjalanan kereta api Pandalungan tiba di stasiun Tanggul dan berdiri di Tanggul kurang lebih 4 menit ya teman-teman. Berangkat kembali pada pukul 10:14 dan di stasiun Tanggul ini bertemu dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Ini akan berangkat kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Oke teman-teman, berhubung kereta api Pandalungan udah berangkat dari stasiun Tanggul, perjalanan kita sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Jember. Kita nikmati akhir dari perjalanan panjang ini naik kereta api Pandalungan dari Jakarta menuju ke Jember. Untuk saat ini kereta api Pandalungan merupakan kereta dengan rute terjauh di Indonesia, menempuh jarak kurang lebih 920 km dengan waktu tempuh 14 jam 40 menit ya teman-teman. Tapi sebelum itu kalau dilihat beberapa tahun ke belakang, ada juga kereta api dengan jarak terjauh dan waktu tempuh terlama di Indonesia. Dulu itu ada sang kereta api fenomenal yaitu kereta api Kerak atau yang memiliki rute dari Kediri menuju ke Merak terus diperpanjang dari stasiun Blitar menuju ke stasiun Merak. Kalau nggak salah itu sekitar 945 km dengan waktu tempuh sekitar hampir 19 jam. Tapi pada 2017 lalu, tepatnya bulan Juli, kereta api Krakatau dihapus karena minimnya okupansi dan rutenya diperpendek hingga Jakarta saja. Sekarang menjadi kereta api Singasari ya, diperpendek namanya ganti jadi Singasari. Relasinya dari Blitar menuju ke Jakarta Pasar Senen. Terus kalau menilik 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019 juga ada lagi kereta api dengan rekor waktu tempuh terlama dan rute terpanjangnya dari Malang menuju ke Surabaya, lanjut ke Bandung, terus masih lanjut lagi ke Jakarta, yaitu kereta api Mutiara Selatan ya, dari Malang, Bandung, Jakarta, menempuh jarak kurang lebih 958 km dalam waktu 20 jam 20 menit. Dan itu nggak bertahan lama, mungkin sekitar setahunan aja dan udah hilang ya. Dan akhirnya di tahun 2023 ini ada kereta api dengan rute terjauh di Indonesia dari Jakarta ke Jember. Ini kereta api Pandalungan ini merupakan kereta api baru yang diresmikan kemarin pada tanggal 1 Juni. Untuk kereta api Pandalungan ini sendiri
Ini rutenya dan jamnya enak ya, dari Jakarta ke Jember. Ini cocok banget buat para penumpang dari Jakarta yang ingin menuju ke Jember. Cocok banget naik kereta api Pandalungan ini. Harganya cukup murah, sekitar 600 ya, 580 hingga 660 ribu. Waktu tempuhnya juga termasuk oke lah ya, masih rasional dengan harganya juga. Dan dari Jakarta ke Jember tanpa transit. Dan Pandalungan ini merupakan layanan pertama kalinya ada kereta api dari Jakarta menuju ke Jember tanpa transit. Ini membantu banget buat masyarakat yang ada di sekitaran Tapal Kuda seperti Pasuruan, Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Jember ya, yang ingin bepergian menuju ke Jakarta. Semoga kedepannya untuk kereta api Pandalungan ini rame ya teman-teman okupansinya. Saya berharap Pandalungan ini bisa rame terus menjadi andalan masyarakat dan statusnya bisa jadi reguler ya. Untuk saat ini fakultatif. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Pandalungan akan segera tiba berhenti di tujuan akhir stasiun Jember. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti bagi perlengkapan Anda. Jangan sampai yang tertinggal atau tertukar dengan lainnya. Akses untuk keluar stasiun Jember berada di sebelah kanan dari arah perjalanan kereta. Dan kami himbau untuk tidak buka pintu kereta sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan tujuan akhir stasiun Jember. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya tiba di stasiun Jember awal 1 menit dari jadwal pada pukul 10:44. Tiba di stasiun Jember dengan aman dan selamat. Dan kita udah menuntaskan perjalanan terjauh dari Jakarta ke Jember, kurang lebih sekitar 920 km. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya tiba di stasiun Jember pada pukul 10:44 awal 1 menit. Dan kita udah menuntaskan perjalanan terjauh naik kereta api Pandalungan dari Jakarta ke Jember, kurang lebih sekitar 920 km. Dan kereta api Pandalungan ini merupakan layanan pertama kalinya ada kereta api yang direct langsung dari Jember menuju ke Jakarta atau Jakarta menuju ke Jember tanpa transit. Ini semoga menjadi andalan masyarakat ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.